atas persetujuan penerimaan hibah 1 unit kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari pemerintah Republik Italia dapat kita setujui? Setuju. Terima kasih. Indonesia benar-benar sedang mencuri perhatian dunia. Modernisasi TNI Angkatan Laut kini memasuki fase yang jauh lebih ambisius setelah munculnya rencana akuisisi 3 kapal perang Italia, termasuk kapal induk legendaris Giuseppe Garibaldi yang selama puluhan tahun menjadi simbol kekuatan Angkatan Laut Italia. Bersama 2 frigat canggih KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi, langkah ini langsung memicu perbincangan hangat di kalangan pengamat pertahanan internasional. Banyak yang menilai, apabila seluruh rencana ini terrealisasi, Indonesia akan mengalami lompatan besar dalam kekuatan maritimnya. Modernisasi alutsista TNI AL bukan lagi sekedar penggantian kapal lama, melainkan transformasi strategi pertahanan yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Pertanyaannya, seberapa besar dampak sebenarnya bagi Indonesia, dan mengapa dunia mulai memberikan perhatian serius terhadap langkah ini? Program ini berawal dari komitmen pemerintah melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk mempercepat pembangunan kekuatan laut yang lebih modern dan memiliki daya tangkal tinggi. Indonesia selama ini dikenal memiliki wilayah laut yang sangat luas, dengan ribuan pulau yang harus diawasi setiap saat. Namun luas wilayah tersebut juga menghadirkan tantangan besar karena jalur pelayaran internasional, kawasan perbatasan, hingga zona ekonomi eksklusif membutuhkan pengamanan yang jauh lebih efektif. Dalam konteks inilah kerjasama pertahanan dengan Italia menjadi sangat strategis. Namun sorotan terbesar justru mengarah pada wacana bergabungnya kapal induk Giuseppe Garibaldi ke dalam armada TNI AL. Kapal yang telah lama menjadi tulang punggung Angkatan Laut Italia ini memiliki panjang lebih dari 180 meter dan dirancang sebagai kapal induk ringan yang mampu mengoperasikan helikopter maupun pesawat tempur lepas landas vertikal. Meski Italia telah mulai menggantikannya dengan kapal yang lebih baru, kemampuan Giuseppe Garibaldi masih dinilai sangat relevan untuk berbagai operasi maritim modern. Jika nantinya benar diakuisisi Indonesia, kapal ini tidak hanya menjadi kapal terbesar yang pernah dimiliki TNI AL, tetapi juga membuka peluang perubahan doktrin operasi laut Indonesia. Jadi Giuseppe Garibaldi ini diberikan oleh pemerintah Italia dan sudah disetujui oleh parlemen Italia 8 Mei yang lalu. Oleh karenanya kita tadi menyetujui, mudah nilai kapal ini nanti kalau salah dikoreksi, tapi teman-teman dugaan saya sudah ngelihat kalau nggak salah 54 juta euro. Komisi 1 menyetujui semua fraksi, ada catatan bagaimana nanti ke depannya pembiayaannya. Sampai kita sudah punya, ini nggak jalan. Dan yang kedua, memang juga harus didesain peran khusus kapal induk ini nanti. Tentu tidak seperti kapal induk negara lain. Tadi ada beberapa pertanyaan, kenapa dikasih yang tua? Ya kalau kapalnya baru umur 1 tahun 2 tahun, siapa yang mau ngasih? Kan begitu. Nah, intinya kita terima kasih sekali kepada pemerintah Italia bahwa kalau orang kayak saya ini lebih untuk kedepannya. Ini bukan pendapat komisi, saya berpendapat harusnya pelaut-pelaut kita, ahli-ahli soal angkatan kapal belajar. Ini kan langsung know-how, ilmunya langsung kita dapat. Sebelumnya kita hanya dapat cerita, ini kita naikin, kita lihat kekurangannya, ini produk 40 tahun lalu seperti ini, ke depan seperti apa. Kalau ini tenaganya mungkin dari solar atau dari minyak tanah itu apa namanya, kerosin. Bagaimana kalau nuklir? Nah itu tantangan ke depan kan harus lebih baik. Kalau menurut catatan ini akan ditaruh di Lampung mungkin pertengahan September.
DPR RI menyetujui hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia kepada Kementerian Pertahanan setelah permohonan diajukan Menhan Syafri Syamsuddin. Kapal ini diproyeksikan untuk memperkuat pertahanan maritim di tengah ancaman penyelundupan, pelanggaran wilayah, penangkapan ikan ilegal, pembalakan liar, dan kejahatan lintas batas. Selain menjaga kedaulatan serta wilayah yurisdiksi nasional, kapal tersebut juga diharapkan mendukung operasi kemanusiaan. Kehadirannya bukan sekedar simbol, melainkan tambahan kemampuan operasi laut yang lebih luas, cepat, dan terarah bagi TNI Angkatan Laut Indonesia menghadapi tantangan keamanan maritim mendatang. Keunggulan tersebut semakin terasa ketika dikombinasikan dengan KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi. Kedua frigat generasi terbaru ini dibangun menggunakan sistem tempur modern yang mampu menghadapi ancaman dari udara, permukaan maupun bawah laut dalam satu platform terpadu. Radar canggih, sistem manajemen tempur digital, hingga kemampuan membawa rudal modern menjadikan kapal ini sebagai pengawal ideal bagi armada utama. Dalam skenario operasi gabungan, kapal induk berfungsi sebagai pusat komando sekaligus basis udara terapung, sedangkan kedua frigat menjadi lapisan pertahanan yang melindungi armada dari berbagai ancaman. Kapal induk masa depan Indonesia Giuseppe Garibaldi yang dibangun pada 1983 dengan bobot sekitar 14.000 ton serta mempunyai panjang kurang lebih 180 meter itu disebut-sebut akan memperkuat armada TNI Angkatan Laut. Bahkan kapal induk tersebut dikabarkan bakal menyandang nama KRI Gajah Mada. Meski demikian, hingga kini otoritas pertahanan belum menyampaikan pernyataan resmi terkait detail teknis maupun konfigurasi akhir alutsista yang akan diusung. Dalam riwayat operasionalnya bersama Angkatan Laut Italia, kapal tersebut berfungsi sebagai pangkalan terapung bagi pesawat tempur EV-8B Harrier II, serta sejumlah helikopter tempur dan angkut. Sebagai platform proyeksi kekuatan laut, kapal ini dirancang bukan sekedar pengangkut wahana udara, melainkan juga memiliki sistem pertahanan organik untuk menghadapi ancaman udara, permukaan, dan bawah laut. Konsep itu menjadikannya elemen penting dalam operasi maritim terpadu. Dari sisi persenjataan, kapal ini sebelumnya dilengkapi peluncur rudal Albatros untuk rudal permukaan ke udara, MBDA Aspide dengan jangkauan menengah sekitar 15 km. Selain itu, kapal tersebut pernah mengoperasikan rudal anti kapal otomat TCO MK2, meski dalam perkembangannya sistem tersebut dilaporkan telah dilepas. Pada akhirnya, modernisasi armada TNI AL melalui kehadiran KRI Brawijaya, KRI Prabu Siliwangi, dan kemungkinan bergabungnya kapal induk Giuseppe Garibaldi menjadi simbol besar dalam strategi pertahanan Indonesia. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Indonesia tidak hanya memperoleh tambahan kapal perang modern, tetapi juga meningkatkan kemampuan proyeksi kekuatan, diplomasi pertahanan, serta daya tangkal di kawasan Indo-Pasifik. Di tengah persaingan geopolitik yang semakin dinamis, kekuatan maritim bukan lagi sekedar kebanggaan nasional, melainkan fondasi utama dalam menjaga kedaulatan, melindungi kepentingan nasional, dan memastikan setiap jengkal wilayah laut Indonesia tetap berada di bawah pengawasan negara. Modernisasi ini sekaligus mengirimkan sinyal bahwa Indonesia ingin tampil sebagai poros maritim yang diperhitungkan, dengan armada yang semakin modern, profesional, dan siap menghadapi berbagai tantangan keamanan di masa depan.